Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @mememaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Nyawa Sedulur. Dan kali ini kita masuk untuk bagian yang keempat. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun penulis. Seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Pak Amsar pun tercengang mendengarkan cerita Pak Le. Aku pun yang diam-diam menguping dengan Titi juga merasakan tidak percaya. Ini lebih seperti film horor yang pernah aku tonton dengan bapak. Titi hanya diam, menangis pun sepertinya dia sudah tidak bisa. Namun pernyataan Pak Le masih belum menjawab ada apa dengan bule. Asal mula bule seperti ini karena Pak Le menemui bule saat bule berumur 25 tahun. Padahal kata nenek, bule seperti ini sejak ia umur 7 tahun. Karena saat itu juga menjelang sore, Pak Amsar kemudian pamit pulang setelah memastikan keadaan bule baik-baik saja. Bule saat itu masih tidak sadarkan diri, padahal sudah sekitar 5 jam terhitung. Malam pun kini tiba. Kami memutuskan untuk tidur di depan TV kembali, kecuali bule, tentu saja yang masih tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku terbangun tatkala mendengar bunyi gagang pintu yang bergerak. Seperti ada orang yang berusaha untuk masuk. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang tidak enak, aku membangunkan nenek. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu, tapi lebih memilih untuk melihat dari balik jendela kecil di dekat pintu. Saat nenek melihatnya, nenek tidak menemukan siapapun dan gagang pintu itu kini berhenti. Nenek kemudian kembali untuk tidur. Namun aku masih penasaran, benarkah tidak ada orang atau nenek yang salah lihat? Aku mengambil kursi untuk pijakan agar tubuh pendekku bisa mencapai jendela itu. Yang benar saja, aku melihat ada orang dengan jubah berwarna hitam memakai tongkat dari kayu berada di depan pintu itu. Aku tidak mengetahui wajahnya karena tertutup dengan jubah. Seketika aku turun dari kursi dan berlari menghampiri nenek. Masih diam, kembali tidur. Keesokan harinya kami masih mendapati bule tidak sadarkan diri. Bule seperti itu sampai 3 hari. Entah sudah hari keberapa, aku di rumah nenek. Saat hari di mana bule terbangun, bule kembali normal. Bule merasa lapar dan mau untuk makan ayam goreng serta nasi. Hari berikutnya normal. Sudah tidak ada lagi kejadian ayam atau kucing yang mati. Karena setiap malam Selasa dan Jumat, Pak Le bersiaga menjaga bule. Semua keadaan menjadi tenang. Bule kembali mau bermain dengan kami. Aku juga bisa melihat wajah bahagia Titi yang sudah lama hilang itu. Sampai pada suatu sore, bule mengajakku dan Titi untuk membeli sate ayam. Titi sangat antusias karena sudah sangat lama ia merindukan pergi dengan bule. Tapi aku masih ragu sebenarnya, mengingat pesan mama yang tidak memperbolehkanku ikut dengan bule keluar rumah. Tapi saat itu bule memaksaku, Titi pun demikian. Ya sudah, pergilah kami bertiga dengan sepeda pancal. Bule yang mengendarai, Titi di tengah, dan aku paling belakang. Pergilah kami di suatu kedai sate ayam. Bule memesankan untuk kami 2 porsi sate ayam dibungkus dengan sambal dipisah. Namun, bule juga meminta 1 porsi lagi sate mentah dibungkus. Pikirku, saat itu mungkin bule mau memasaknya sendiri di rumah. Pulanglah kami bertiga. Sampai di rumah, aku dan Titi makan dengan lahap sate itu di ruang tamu. Karena aku merasa haus, aku berinisiatif untuk mengambil air di dapur. Saat aku membuka pintu dapur, kudapati bule memakan sate mentah itu. Aku langsung mengurungkan niatku, menutup pintu sepelan mungkin agar bule tidak menyadari keberadaanku yang sempat melihatnya beberapa menit itu. Namun karena memang pintu itu sudah tua, pintu yang kuusahakan tertutup pelan itu berbunyi kret. Adegan selanjutnya sudah bisa kalian tebak. Bule menoleh melihat ke arahku.
dengan wajah yang tersenyum lebar, dengan gigi yang masih mengunyah, tentunya dengan mata yang melotot. Aku pun langsung lari mengajak Titik untuk bersembunyi di dalam kamar. Sepertinya Titik pun sudah paham. Singkat cerita, setelah kejadian sate itu, dalam beberapa hari sebelum masa liburanku habis, bule tidak bertingkah aneh lagi. Namun masih setiap malam kudapati suara orang mengetuk pintu, menggerakkan gagang, dan agaknya kami semua tahu itu bukan manusia, memilih mengabaikannya. Suatu pagi aku masih ingat, 3 hari sebelum aku pulang. Sudah lama juga kami tidak bermain dengan Yaya. Kami memutuskan hari itu untuk kembali bermain dengan Yaya, menghampirinya ke rumah. Sebelum kami mengucapkan salam dan memanggil namanya, Yaya sudah ada di sisi pinggir rumahnya, tempat kami bermain dulu. Masih dengan pakaian yang sama, tapi saat itu bedanya, Yaya membawa boneka beruang kecil. "Mau main boneka?" kataku. "Enggak, ini boneka diberi mama papa," katanya. "Aku kurang 3 hari lagi pulang," kataku. "Kemana? Di sini saja," kata Yaya. "Gak bisa, aku harus sekolah." "Kamu emang gak sekolah?" katanya. "Gak boleh sama mama papa," jelas Yaya. Agaknya aku sedikit mengerti, bukan, masih belum curiga. Aku mengerti karena ada beberapa temanku di Madiun yang lebih memilih homeschooling, menghadirkan guru ke rumah. Biasanya orang-orang kaya seperti itu. Dan si Yaya ini melihat dari pakaiannya yang bagus dan rumahnya yang besar itu, agaknya dia orang kaya, pikirku saat itu. "Oh, homeschooling ya?" tebakku. Tidak ada jawaban, dia hanya diam. "Tanganmu kenapa dingin sih, Yaya?" protes Titik saat ia berusaha mengajak Yaya mencari daun-daunan untuk bahan masak-masakan kami. "Gak apa-apa, rumahku memang dingin, beda dengan rumahmu," jelas Yaya. Percakapan mereka masih bisa aku jangkau dengan indraku. "Enak banget, boleh gak aku main ke rumahmu? Kapan-kapan pas Galuh udah pulang." "Jangan, mama papaku gak suka." "Yah," gerutu Titik. Saat itu kami bermain sampai larut sore. Seperti biasa setelahnya kami pamit. Tapi saat itu aku dan Titik memutuskan untuk putar balik, melewati sungai mencari jenang nenek saat itu tersangkut atau tidak. Kami mengitari sungai, kembali aku lihat di seberang sungai itu sosok yang sama, tempat yang sama, si badan panjang dengan tangan mini itu memandangi kami. Aku buru-buru menggandeng tangan Titik untuk berlari. Aku pastikan Titik tidak melihatnya karena dia justru tertawa-tawa saat aku ajak lari. Sepertinya dia cengengesan karena senang aku ajak lari. Padahal aku sedang ketakutan saat itu. Singkat cerita, kami berhasil menyusuri sungai itu. Tibalah kami di samping kebun tela yang dipenuhi ilalang setinggi 1 meteran itu. Kami pun ngos-ngosan saat itu karena berlari dengan sekuat tenaga. "Kamu itu mau ngajak balapan malah gandeng aku, gimana sih?" celoteh Titik. "Diem deh," kataku yang masih ngos-ngosan mengatur nafas. "Ini jam berapa ya, Tik?" tanyaku. "Entah, tapi aku udah dengar azan asar tadi, jam 4:30 mungkin," jawabnya enteng sembari membersihkan kakinya dari daun-daun yang menempel. Jantungku kembali berdegup kencang mengingat kurang 30 menit lagi jam 5. Jam dimana mama berpesan agar aku berada di rumah. Bagi Titik yang tidak sensitif mungkin ini biasa, tapi bagiku berbeda. Memang di jam-jam menjelang maghrib selalu ada saja hal-hal aneh yang kulihat. "Ya udah, ayo cepet pulang," sembari kurai tangan Titik. Kali ini kami berjalan karena sudah habis tenaga kami untuk lari-larian tadi. Saat kami menyusuri kebun itu, kami mendengar suara kresek, kresek. Aku tidak bisa menirukan dalam tulisan ini, tapi suara itu seperti seseorang sedang memasukkan sesuatu ke dalam kresek. "Itu suara apa ya?" tanyaku. "Burung kali, kan banyak burung di sini," jawab Titik. "Kamu tunggu di sini sebentar ya." "Mau kemana? Aku ikut." Titik pun mengikutiku. Saat aku membuka ilalang itu, kudapati seorang pria berumuran kurang lebih seperti Pak Lek. Orang itu memakai kaos oblong dengan wajah yang pucat memegangi kresek berwarna hitam. "Ada apa, Henduk? Cari apa?" katanya. "Ah,
Enggak pak, saya kira siapa, kataku lega. Emang kamu kira siapa? Sambil tersenyum. Innalillahi. Kepalanya terputus dari badannya, terjatuh di ilalang itu. Masih dengan senyum. Badannya kemudian meraba-raba mencari kepalanya, kemudian dimasukkannya ke dalam kresek. Tanpa pikir panjang aku langsung lari, menangis, berteriak. Sampai di rumah, nenek menenangkan kami. Aku hanya diam, namun Titik menceritakannya ke nenek. Nenek pun menasihati kami agar tidak lagi bermain di kebun itu. Aku semakin kaget saat Titik mengatakan padaku satu kalimat. Itu ayah Yaya, katanya sembari menangis. Aku hanya diam. Itu ayah Yaya yang aku lihat saat pertama kali kita ketemu. Ia menyelesaikan kalimatnya. Tubuhku gemetar, membayangkan itu ayah Yaya. Berarti selama ini Yaya bukan manusia. Berarti selama ini kami bermain dengan hantu. Aku berani bersumpah saat menulis ini pun bulu kuduku masih meridik. Tepat setelah itu aku demam dan Pak Le menelpon bapak mamaku untuk menjemputku. Karena menurut Pak Le, setiap malam aku selalu meracau memanggil-manggil mama. Saat kutanya Pak Le, apakah mama bapak sering menanyakan kabarku saat aku di sini? Pak Le menjawab, bahkan setiap hari bapak mama menelpon Pak Le, khawatir akan keadaanku. Tapi Pak Le hanya menjawab tidak terjadi apapun. Alih-alih jujur dengan keadaan sebenarnya, karena Pak Le kasihan dengan Titik kalau aku tinggal sendirian. Singkat cerita, bapak mama menjemputku. Pak Le baru menceritakan segala kejadian yang kualami selama kurang lebih 20 hari di sini. Cukup dengan cerita Pak Le, mama semakin terburu-buru membawaku pulang ke Madiun, meninggalkan Titik yang menangis saat aku tinggal pulang. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, kami tiba di Madiun. Mama masih menangis tidak tentu arah, dan aku dengar percakapan mama dan bapak saat itu. Pak, coba undang Arif ke sini, kata mama. Arif itu merupakan warga desa kami yang mempunyai kemampuan indera keenam. Bukan dukun atau kiai, tapi Mas Arif ini kurang lebih sama seperti Om Hao, kisah Tanah Jawa, atau Kak Angga di jurnal desa. Sore itu bapak langsung bergegas menemui Mas Arif, memintanya datang ke rumah. Mama khawatir jika terjadi hal di luar masuk akal padaku. Dengan beberapa kejadian yang aku alami belakangan ini, demamku pun juga terlihat aneh. Sudah diminumi obat, tetapi tidak juga kunjung reda. Aku pun merasakan setiap kali mataku terpejam, seseorang memanggil-manggil namaku. Dan yang pasti, itu bukan manusia. Aku menceritakan semuanya pada mama. Oleh karena itulah alasan Mas Arif dimintai tolong oleh bapak. Bukan berarti kami percaya kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman karena sakitku ini bukan sakit biasa, maka kedua orang tuaku berusaha dengan cara lain untuk menemukan obat untukku. Karena obat medis sudah tidak mempan. Bukankah manusia itu harus berikhtiar? Singkat cerita, Mas Arif datang dan langsung menemuiku yang saat itu aku masih terbujur lemas di kasur kecilku. Mas Arif langsung memegang tanganku, memejamkan matanya. Kemudian tangannya berpindah ke kepalaku, masih memejamkan matanya. Bapak dan mama terlihat was-was di ujung pintu. Kemudian Mas Arif meminta bapak untuk diambilkan gula batu berwarna putih dengan segelas air. Bapak pun mengambilnya di dapur. Diberikannya bahan-bahan yang diminta Mas Arif dan dibacakan doa olehnya. Setelah Mas Arif selesai membacakan doa, aku pun disuruh meminum air itu. Setengahnya dipercik-percikan ke sekujur badanku. Setelahnya Mas Arif berbincang dengan kedua orang tuaku di depan pintu. Aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. Pak, ini Galuh aman, gak ada yang ikut, kata Mas Arif. Tapi kenapa Mas demamnya gak turun-turun? Tanya mama. Jadi begini Bu, Galuh itu dari kecil paling dekat dengan kakeknya ya? Tanya Mas Arif. Kakek yang dimaksud di sini adalah kakek dari bapak. Kakekku di Madiun, ayah dari bapak. Karena bapak mama punya toko di kota, mengharuskanku untuk tinggal di rumah bersama kakek nenek. Saat malam hari saja aku bertemu kedua orang tuaku. Kakek nenek Madiunku sudah wafat saat aku masih berumur 5 tahun. Kakek meninggal lebih dulu dan nenek menyusul 6 bulan setelahnya. Iya Mas Arif, deket banget gak pernah mau lepas.
Cucu kesayangannya soalnya. Ada apa mas emangnya? Jelas bapak. Mas Arif mengulas senyum di wajahnya. Pantes pak, Galuh ini punya penjaga yang kuat. Kayaknya dikasih langsung turun-temurun dari kakeknya. Demamnya Galuh ini ada sangkutannya dengan penjaganya itu. Selama Galuh ke Ngawi, Galuh kan mengalami beberapa kejadian tidak kasat mata. Galuh sedikit bandel, anaknya terlalu penasaran. Banyak makhluk yang tertarik ganggu dia, sampai membuat gampangnya itu penjaganya jaga dia terlalu ekstra. Galuh kedepannya akan terus kayak gini pak, karena dia itu anaknya emang sudah bakat dari lahir sensitif dengan hal-hal seperti itu. Dia akan terus gampang melihat hal-hal gaib. Ditambah dia punya penjaga yang ekstra ketat, akan banyak makhluk dari dunia lain yang tidak menyukainya, namun enggan untuk mendekat atau melukai Galuh karena istilahnya apa ya, penjaganya itu udah berumur ratusan tahun, turun-temurun dari silsilah keluarga bapak. Jadi kedepannya saran saya, Galuh lebih diberikan pengertian tentang ini, karena kalau dia terus-terusan penasaran dan mencoba mendekati mereka, Galuh akan gampang sakit kayak gini pak, terang Mas Arif. Serasi sama dengan yang kualami. Padahal bapak tidak menceritakan bahwa saat itu polaku melebihi detektif Conan. Mas Arif, sekalian saya mau tanya. Mas Arif bisa nggak lihat dari sini apa yang terjadi sama bulenya Galuh pas itu? Tanya mama. Sedikit banyak saya tahu bu, papar Mas Arif. Kenapa mas? Kenapa adik saya bisa makan hewan hidup-hidup? Tanya mama dengan suara serak. Saya tidak tahu pastinya bu, yang ikut adik ibu itu siapa dan dari mana asalnya. Tapi saya yakin ibu lebih tahu cerita ini. Yang perlu sampaikan hanya adik ibu saat ini jiwanya sudah menjadi jaminan makhluk itu. Adik ibu merelakan jiwanya sendiri buat melindungi anaknya. Seharusnya jin itu sudah berpindah ke anaknya saat usia dia 7 tahun dengan meminum darah dari anak itu. Namun saat kejadian itu, di dimensi lain jiwa adik ibu memberontak. Dia melawan dengan sisa energi yang dia punya agar jin itu tidak membawa anaknya. Dan akhirnya jin itu kini memegang kendali jiwa adik ibu. Maaf bu, bisa saya katakan saat ini adik ibu seperti mayat hidup. Jiwanya sudah tidak ada lagi di sana. Sesekali dia akan sadar, tapi hampir 80% saat ini sudah tidak ada lagi. Untuk mengeluarkannya pun susah bu, karena perjanjian ini sudah bukan lagi dengan arwah atau setan, tetapi sudah dengan jin hitam. Dan hanya taruhan nyawa bu jalannya. Maaf jika saya berkata seperti ini. Satu-satunya cara agar adik ibu bisa bebas dengan melahirkan anak lagi sampai genap ia berusia 7 tahun. Anak itu akan menjadi tumbal, dan sampai saat itu adik ibu baru bisa terbebas dari jin itu. Mama tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tidak tega dirinya jika harus mengabari Pak Lek tentang apa yang Mas Arif katakan. Karena Mama tahu jauh di dalam sana Pak Lek sangat menyayangi Bule. Dia akan melakukan apapun demi Bule. Singkat cerita, aku menjalani kehidupanku di Madiun seperti biasa. Sekolah, bertemu teman-teman manusia, juga bertemu mereka yang tidak kasat mata. Stop. Untuk cerita tentang masa sekolah SD ku, aku akan bahas di lain kesempatan. Sudah seminggu aku di Madiun, kangen juga dengan Titi yang setiap hari menghabiskan waktunya denganku bermain sepuasnya. Mengalami hal-hal aneh berdua, sampai suatu hari aku merengek pada bapak untuk diteleponkan Pak Lek. Aku ingin bicara dengan Titi. Bapak pun mengiyakan permintaanku, mengeluarkan HP-nya untuk menghubungi Pak Lek jam 7 malam. Halo, assalamualaikum. Gimana Yan kabarnya? Tanya bapak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mas sehat. Mas gimana? Tanya Pak Lek di seberang sana. Alhamdulillah. Sari gimana Yan? Ini mas, ada kabar aneh lagi dari Sari. Baru kejadian kemarin malam. Jelas Pak Lek. Buru-buru aku mendekat memasang telingaku sebaik mungkin agar tidak terlewatkan satu kata pun kalimat Pak Lek. Innalillahi. Kabar apa lagi? Resah bapak.
Mendengar bapak berucap seperti itu, buru-buru mama juga menghampiri bapak untuk mendengarkan cerita Pak Le. Jadi gini mas, sudah lama Sari itu nggak bertingkah aneh-aneh. Udah sedikit banyak kembali kayak dulu lagi. Ya kan, aku tenang Thomas. Aku tinggal kerja. Aku tinggal cangkruk pas malam. Soalnya udah lama juga aku nggak kumpul sama tetangga. Takut dikira apa-apa kan. Ya sudah, pas itu aku rencana nobar sama Pak Kasim. Di rumahnya lihat bola. Malam itu jam 8. Aku udah pamit Mbok, Sari, sama Titi. Belum ada mas, aku tinggal 2 jam. Mbok nangis-nangis menghampiri aku di rumah Pak Kasim. Katanya aku disuruh pulang. Ya wes aku pulang toh. Di perjalanan aku tanya Mbok ada apa? Karena Mbok nggak mau cerita pas di rumah Pak Kasim. Kata Mbok Sari nggak ada di rumah. Padahal tadi pamit buat tidur pas aku berangkat. Lah aku tanya, emang ada pintu yang kebuka atau enggak? Kata Mbok pintu samping rumah keluarga kebuka. Pas itu Mbok sama Titi di dapur lagi buatin jelly kesukaan Titi. Terus Mbok mau nawarin Sari ceritanya. Balik dia ke ruang keluarga, pintunya kebuka. Terus firasat Mbok gak enak. Benar saja dicari Sari di kamar gak ada. Dicari juga di sekeliling rumah gak ada. Ya wes mas, akhirnya aku minta tolong Pak Kamidi buat bantu cari Sari lagi. Aku cariin di Punden, sungai, sampai rel kereta api. Tempat aku nemuin Sari dulu. Nihil mas. Akhirnya aku nemuin petunjuk. Pas itu Sari pakai jaket. Aku nemuin jaket Sari jatuh di sekitar pasar. Dimana pasar itu jauh mas letaknya dari rumah. Udah mau deket ke jalan raya. Aku ada feeling apa Sari ke jalan raya ya. Aku udah nangis mas itu. Udah gak sanggup bayangin kalau apa-apa terjadi sama Sari. Aku langsung naik motor sama Pak Kamidi mas ke jalan raya. Pas aku sampai sana, aku lihat segerombolan warga lagi liatin sesuatu di pinggir jalan. Aku udah keringet dingin. Aku takut Sari gak ada mas. Pak Le menangis lagi, belum selesai dia menceritakan. Sari kenapa Yan? Mama menginterupsi pembicaraan. Ternyata bener feelingku itu Sari mbak. Tapi alhamdulillah Sari gak kenapa-napa. Gak terluka sama sekali. Terus aku tanya ke bapak becak yang mangkal di sana. Dia tahu alurnya sampai dia yang nolongin Sari mbak. Kata bapak itu, bapak pas mau beli kopi di warung dekat jalan sawah dekat jalan raya itu. Bapak lihat ada cewek lari, gak pakai sendal, matanya melotot, tapi senyum menyeringai, tidak kedip sama sekali. Perasaan bapak pas itu udah mengatakan, ini anak pasti mau lari ke jalan raya. Mbak tahu sendiri, itu jalur bis, jalur besar yang kendaraannya rame. Pas itu bapak becak itu udah bersiap mencegat Sari mbak. Tapi posisi bapak itu gak sampai tangannya menangkap Sari. Akhirnya Sari lolos. Keluar dari gapura, Sari tiba-tiba diam, mematung. Kemudian dia jalan meloncat seperti pocong dengan tangan sedekap, mata melotot, dan wajah yang menyeringai. Dia menyeberang ke tengah-tengah jalan, menyetop semua bis yang lewat dengan jari telunjuk yang menunjuk ke atas. Entah apa maksudnya, akhirnya bisnya berhenti mbak. Setelah ada anak remaja, sepertinya dia indigo. Dia teriak-teriak untuk memberhentikan bisnya pada sopir, karena jika bus itu menabrak Sari, bukan Sari yang mati mbak, tapi seluruh penumpang bis itu yang kecelakaan. Innalillahi Sari. Terus gimana Yan sekarang Sari? Baik-baik saja? Tanya mama, tangisnya pun pecah. Gak apa-apa mbak, kemarin Pak Amsar kesini lagi buat nolongin Sari lagi. Titik gimana? Tanya mama. Titik gak apa-apa mbak. Dia sekarang tinggal sama Mbak Yuku, karena di sana juga ada anaknya Mbak Yu. Jadi dia ada temen, gak jauh kok. Titi juga biasanya kalau siang pulang sekolah kesini lihat ibunya. Jelas Pak Le. Ya udah kalau gitu Yan. Kalau ada apa-apa lagi tolong kabarin ya Yan, kata mama. Iya pasti mbak. Sejak saat itu aku sedikit lega. Setidaknya Titi aman. Setidaknya Titi punya teman. Setelah percakapan itu, setiap kali mama bertanya kabar bule, Pak Le selalu menjawab masih sama, masih dengan gerakan sholat yang tidak sewajarnya itu. Dan setelah kejadian liburanku itu, mama bapak tidak lagi membawaku ke Ngawi, bahkan saat lebaran, karena mereka masih trauma sepertinya dengan apa yang aku alami.
Jadi lebih memilih untuk menjaga jarak dan bersilaturahmi melalui HP. 1-2 tahun berlalu, sampai akhirnya aku menginjak usiaku yang ke-10. Saat itu Titik juga berusia 10 tahun, lebih 1 bulan tepatnya. Telepon bapak berdering. Saat dibaca, ternyata Pak Lek menelpon. Mas, assalamualaikum. Alhamdulillah mas. Suara Pak Lek terlihat senang. Ada apa Yan? Bapak pun tertular senang. Sari hamil mas. Alhamdulillah udah jalan 4 bulan. Tapi aku baru tahu sekarang. Bapak langsung terpaku. Bukan tidak senang karena berita gembira ini. Tapi Bapak ingat apa yang dikatakan Arif 2 tahun yang lalu. Bapak masih ingat bagaimana jika bayi itu sampai berumur 7 tahun. Bayi itu tidak akan selamat. Tapi tidak mungkin Bapak mengatakannya pada Pak Lek. Tidak mungkin Bapak mematahkan rasa gembira itu. Karena pikir Bapak, masih ada kemungkinan beberapa tahun ke depan sebelum bayi itu berusia 7 tahun. Siapa tahu kami bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. Serakah memang, itulah sifat dasar manusia yang ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang mereka sayang. Alhamdulillah Yan, tapi kok bisa nggak ketahuan padahal udah 4 bulan? Tanya bapak berusaha sebisa mungkin tidak mengubah nada pembicaraannya. Iya mas, soalnya beberapa bulan ini Sari juga kumat lagi. Tapi aku sengaja memang tidak mengabari saudara. Karena masih di tahap enggak terlalu ekstrim. Kumat gimana? Tanya bapak penasaran. Sari itu sekarang sering kumat mas. Jalan kayak kerak. Sama kayak pas dia kumat di punden itu. Bahkan 2 bulan lalu, warga geger gara-gara malam jam 12 lihat Sari ada di atas genteng. Entah bagaimana cara dia naik sampai di atas sana. Gak ada yang tahu. Yang memergoki warga yang lagi pulang cangkruk. Kok di atas rumah ada orang, tapi dia duduk sambil makan sesuatu. Tapi dia tidak tahu kalau itu Sari. Akhirnya warga itu teriak-teriak, katanya demit-demit gitu. Pas warga itu lari, katanya lihat Sari terjun dari atas genteng itu. Aku bangun dong, lihat ada orang teriak-teriak. Buru-buru feelingku gak enak mas. Aku lihat ke halaman belakang. Di sana ada Sari lagi makan burung gagak. Burung gagak yang sering mengitari rumahku itu mas. Cepat-cepat aku bawa Sari masuk sebelum warga lain melihat dan menyadari itu Sari. Aku membacakan ayat suci dan langsung membersihkan badan Sari saat itu. Terus aku menemui warga yang udah ngumpul depan rumah. Aku mengelak kalau mungkin salah. Akhirnya warga bubar. Aneh kan mas, kalau dihitung Sari pas kejadian itu dia udah hamil 2 bulan. Tapi bayinya gak apa-apa. Anakku kuat mas. Celoteh Pak Lek. Amin. Batin bapak mengamini. Semoga memang anak itu kuat menjaga dirinya sendiri. Kuat untuk menghadapi kejamnya jin yang ada di tubuh ibunya. Bapak memberitahu mama atas berita itu. Dan mama sama dengan bapak memikirkan bagaimana nasib bayi itu selanjutnya. Namun Allah memang maha baik. 9 bulan sudah bayi itu berjuang di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya yang bahkan jiwanya pun tidak diketahui masih utuh atau tidak. Anak itu berjuang sendirian dengan keadaan bule yang susah sekali untuk makan selayaknya manusia. Dengan kondisi bule yang selalu memberontak jika dibawa ke rumah sakit. Alhasil Pak Lek harus mendatangkan mantri atau dokter desa ke rumah. Sampai hari kelahiran itu tiba, Februari 2010. Anak perempuan cantik yang diberi nama Rani itu kini lahir melengkapi keluarga kami. Namun agaknya semesta terlalu banyak menguji keluarga kecil Pak Lek. Dengan kelahiran Rani diiringi kondisi bule yang semakin parah. Bule tidak mau makan selama 10 hari. Bule lemas dan selalu memuntahkan darah. Pak Lek sudah tidak sanggup dan membawa bule ke rumah sakit di Ngawi saat itu. 2 hari bule dirawat dan hasil pemeriksaan kini keluar. Bule menderita kanker usus besar stadium 4 beserta komplikasi sirosis hati. Malang nasib Pak Lek melihat Rani berusia 10 hari yang bahkan belum merasakan air susu ibunya, juga Tuti yang masih membutuhkan ibunya untuk mendampinginya meraih cita-citanya. Juga Pak Lek yang masih membutuhkan bule, selalu dan akan selamanya membutuhkan bule. Bagaimanapun keadaan bule, hancur sudah saat itu Pak Lek. Kami juga yang mendengar kabar tidak kuasa menahan tangis.
Dokter di rumah sakit Ngawi saat itu tidak bisa mengambil tindakan lebih jauh karena keterbatasan sarana prasarana. Oleh karena itu, bule harus dirujuk di salah satu rumah sakit besar di Madiun. Teror baru pun dimulai selama 1 bulan. Bule menjalani perawatan di rumah sakit. Aku juga bertemu bule kembali selama 2 tahun tidak berjumpa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.